Kita beri aplaus kepada kelompok 3. Ronde 7 belum. Ayo kelompok 7. Kelompok 7, kelompok 3. Ayo. Dalam. Ayo. Saya dulu. Ini salah. Gimana sih? Pusing. Yang lain oke. Ini salah Mbak ini ya.
biar kedengeran. Ayo. Aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada BPB untuk memberikan waktunya kepada kami untuk belajar mengenai modul 7, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam PTM kali ini. Modul 7 yang kita susun dari Anis, dari Mbak Ari, dari saya sendiri, Darwati yang tidak bisa hadir karena sakit, halangan, sama Mbak Dewi itu yang utamanya. Subtopik pembahasan itu menaksir biaya modal, memberi untuk mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan, juga menaksirkan arus kas pada saat proyek dibiayai dengan utang. Menaksirkan biaya modal, yang mana biaya modal sendiri, B biaya utang, cost of debt, yang C biaya saham preferred, D perbandingan biaya modal dari berbagai sumber. Biaya modal tersendiri, biaya modal sendiri tingkat keuntungan yang diinginkan oleh pihak modal sendiri sewaktu mereka bersedia menyerahkan dana tersebut ke perusahaan. Cara mengaitkan keputusan investasi dengan keputusan pendanaan dengan biaya rata-rata tertimbang dengan metode adjustment present value. Terus menafsirkan biaya modal sendiri dengan menggunakan capital asset pricing model. RI sama dengan RF ditambah dalam kurung RM min RF beta I, di mana keterangan RI sama dengan tingkat keuntungan yang layak untuk saham I. RF sama dengan tingkat keuntungan bebas resiko. RM tingkat keuntungan portfolio pasar, sedangkan beta I resiko atau saham I, resiko dari saham I maksudnya. Semakin besar beta I, semakin tinggi RI, di mana RI adalah biaya modal sendiri yang diberikan notasi huruf KE. Contoh, suatu saham diperkirakan mempunyai beta 1,20, sedangkan RF 90%. 90%, dan RM itu masih dan ya. Dan RM diharap sebesar 15%, maka biaya modal tersendiri untuk perusahaan tersebut RI sama dengan KE. Maka KE sama dengan masukkan ke rumus RF ditambah RM min RF beta I. Angka 9-nya itu ambilannya dari soal Nah, yang angka 9% tinggal masukin ke rumus. Terus hasilnya kita dapat 16,2%. Ada lain rumus itu sama ada tahun 1969, yaitu beta IU sama dengan beta dibagi 1 tambah 1 min T kali B per S. Untuk keterangannya, di mana beta IU
sama dengan beta jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Sedangkan BI, beta dengan menggunakan hutang tertentu. Untuk keterangan B sama dengan nilai pasar hutang, sedangkan S nilai pasar modal sendiri, dan untuk T tarif pajak penghasilan. Lanjut. Modigliani dan Miller, yaitu rumusnya KE sama dengan KEU ditambah kurung buka KEU min KD kurung tutup kali 1 min T kurung tutup kali B per S. Untuk keterangannya, KE sama dengan biaya modal sendiri di saat perusahaan menggunakan utang. KEU sama dengan biaya modal sendiri pada saat perusahaan tidak menggunakan hutang. KD sama dengan biaya hutang. Sedangkan B nilai pasar hutang. S sama dengan nilai pasar modal sendiri. Untuk T sama tarif pajak penghasilan. Lanjut contoh akhir soal. Apabila pada saat KE sebesar 18% tersebut perusahaan menggunakan B per S sama dengan 1,0, sedangkan KD nya 14% dan untuk T nya 30% atau 0,3, maka dalam ini dicari KEU dengan rumus KE sama dengan KEU ditambah kurung buka KEU min KD kali 1 min T dikali W per S. Terus masukkan yang 18, KE udah diketahui, yang ini 18 ya, jadi 18 tinggal masukin KE, yang KEU belum. Terus kurung buka KEU dikurangin 14%, kita masukin 14% nya udah diketahui, KD nya itu masuk, kurung tutup. B per S nya udah ketahui 1,0, terus kali 1 min T, itu T nya 30%, tinggal masukin rumus ya, dengan hasil nanti KE nya ditemukan 16,35%. KEU ini ya 16,35%. Ya, lanjut. Biaya hutang, cost of debt. Biaya hutang menunjukkan beberapa biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menggunakan dana yang berasal dari pinjaman. Rumusnya, biaya hutang disesuaikan dengan pajak